subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Keluarga besar menyambut gembira status baru Aprilia Manganang. Sejak kecil, Aprilia dikenal sebagai perempuan yang bersifat tomboy. Keluarga besar Aprilia Manganang di Manado, Sulawesi Utara menyambut gembira status baru mantan atlet voli nasional itu. Di mata keluarga, April sejak kecil memang dikenal memiliki sifat tomboy walau berwujud perempuan. Setelah mendapat status baru sebagai laki-laki, keluarga berharap April fokus menjalani tugasnya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi dia merasa bahwa dia perempuan. Iya, sebagaimana adanya perempuan. Cuma memang dalam kesehariannya memang kalau orang-orang sini bilang tomboy dong dia. Iya. Tapi tidak pernah terpikir bagi kami keluarga bahwa dia itu akan begini. Para pecinta olahraga bola voli tentu tak asing lagi dengan atlet voli putri nasional berperawakan maskulin Aprilia Santini Manganang. Dalam beberapa kali pertandingan voli, Aprilia Manganang yang juga anggota Korps Wanita TNI Angkatan Darat berpangkat Sersan 2 sempat dicurigai sebagai laki-laki oleh tim lawan. Kecurigaan ini kini telah terjawab. Melalui rangkaian pemeriksaan medis menyeluruh, Aprilia Manganang diketahui menderita kelainan reproduksi hipospadia. Dari pemeriksaan itulah, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Prakasa akhirnya memutuskan Serda Aprilia Manganang sebagai laki-laki. Bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Saya akan berbincang dengan seorang urolog, Dr. Hendy Mirza. Dr. Hendy, selamat malam. Malam, Bang. Ya. Hipospadia ini kelainan atau bagaimana? Iya, jadi hipospadia itu kelainan pada kemaluan genitalia laki-laki, bukan yang di kelainan bawaan, jadi yang sejak lahir didapat. Oke, hipospadia ini hanya terjadi kepada seorang laki-laki yang diduga perempuan atau bisa kepada perempuan yang diduga bersifat kelaki-lakian? Nah, jadi normalnya hipospadia. Jadi hipospadia itu ada macam-macam tipenya. Ada yang ringan, sedang, berat. Nah, biasanya makin berat tipe hipospadinya, biasanya dia bisa disertai oleh kelainan-kelainan yang lain. Jadi bisa disertai oleh kelainan sindroma-sindroma yang lain yang secara kromosom atau dia bisa aja bukan murni 100% laki-laki. Gitu. Jadi tergantung ke berat ringannya hipospadianya. Tapi normalnya untuk yang tipe-tipe yang sederhana itu biasanya hanya pada laki-laki. Orang yang mengidap hipospadia ini mulai dari kecil bisa dikenali ke arah mana dia nantinya? Apakah kepada laki-laki atau perempuan? Harusnya dari kecil malah kita deteksi, dari sejak lahir udah bisa kita deteksi. Idealnya malah sebelum balita itu udah kita operasi atau udah kita koreksi kelainannya. Jadi ya idealnya sih sekitar usia 2-3 tahun udah harus kelainan ini udah bisa diobatin atau diperbaiki. Oke. Si pengidapnya itu, si penderitanya ini menyadari nggak dia punya dua kemungkinan, seperti si Aprilia ini adalah dikenal sebagai perempuan tapi ternyata kemudian punya sifat atau gen lebih kepada laki-laki? Jadi ini kan hipospadia ini harusnya kelainan bawaan sejak lahir. Jadi mungkin waktu masih bayi, namanya anak bayi, mungkin dia tidak sadar kan. Jadi yang harusnya melihat ini yang pertama kali ya si orang tuanya yang melihat anaknya ada kelainan atau ada sesuatu yang harus diperiksakan gitu. Jadi biasanya untuk tipe yang berat dia itu malah diduga perempuan. Nah, itu yang harus sebenarnya diperiksakan lebih lanjut untuk misalnya diperiksain kromosom
untuk ditentukan apakah benar dia itu seorang wanita atau sebenarnya laki-laki gitu, atau ada dengan kelainan-kelainan yang lain yang harus Kromosom diperbaiki. itu berubah. Apakah kromosom itu tetap mulai dari kecil sampai besar? Enggak. Dia tetap. Tetap. Kalau Jadi kita lihat, ada kriterianya lah kurang lebih. Oke. Jadi untuk yang sederhana, hipospadia yang sederhana, mungkin kita tidak perlu melakukan pemeriksaan kromosom gitu. ya, kalau kita lihat perjalanannya, Aprilia Manganang ini pernah membela tim voli putri Indonesia dan waktu itu sempat diprotes oleh negara lain karena mereka melihat penampilannya seperti laki-laki. Kalau seandainya waktu itu dites kromosomnya, bisa ketahuan langsung jenis kelaminnya yang mana? Harusnya. Saya kan nggak tahu ya maksudnya gimana. Bukan saya yang periksa beliau langsung, tapi harusnya sih kalau langkah awal dari harusnya dari pemeriksaan klinis juga kita bisa curiga pertama bahwa dia ini nggak normal. Yang kedua, dia ini perlu atau tidak dilakukan pemeriksaan kromosom. Nah, tapi dari itu semua nanti kita bisa menentukan apakah dia seorang laki-laki murni atau wanita atau sebaliknya. Oke, Dr. Hendy, ini kasus seperti ini banyak terjadi? Sebenarnya di negara-negara maju jarang hipospadi itu dikoreksi di saat usia udah dewasa seperti ini. Tapi pengalaman saya pribadi, saya itu pernah menjumpai 2-3 kasus yang dia dikasih nama perempuan, dibesarkan sebagai perempuan, dan ternyata terakhir ketika lakukan pemeriksaan dan evaluasi lanjut, kita tentukan dia laki-laki gitu. Tapi ya itu konsekuensinya karena pemeriksaannya udah diketahuinya telat, ya kompleksitas terapinya juga nggak bisa maksimal kita lakukan. Oke, baik. Dr. Hendy, penjelasan yang menarik sekali. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam.